Di kanan kiri, papa saya itu ada, eee, seseorang yang berjubah dengan pakaian warna hitam dan itu membawa papa saya, berjalan menuju ke neraka. Sedangkan di sisi kanan kiri saya, itu saya ditemani dengan seseorang yang berjubah putih ya, itu menuju ke surga. Nah, otomatis saya melihat dalam mimpi itu, papa saya dibawa ke neraka, saya tidak terima dan saya dalam mimpi itu saya berteriak keras agar papa saya selamat. Eee, saya memanggil papa saya, "Papa papa papa papa, kamu salah jalan," saya bilang seperti itu. Tetapi papa saya tidak menghiraukan saya dan dia terus berjalan menuju ke neraka. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang berasal dari keluarga yang berlatar belakang ateis. Ateis berarti tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya, lalu kemudian dalam mimpi dia diperlihatkan surga dan neraka. Dan setelah itu dia putuskan untuk masuk Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara-saudara, ia lalu kemudian masuk Kristen, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa, saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa ibu ini boleh terima Yesus dan hidupnya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Semoga kesaksian ibu ini dapat menjadi penguatan bagi kita. Kita semakin percaya, kita semakin sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dengarkan kesaksiannya berikut ini. Hai semuanya, saya sedang berada di Bukit Sibeabea di Pulau Samosir. Tepatnya ini di tempat patung Tuhan Yesus tertinggi di seluruh dunia dengan ketinggian mencapai 61 meter. Puji Tuhan saya bisa ada di sini ya, berkat kemurahan hati Tuhan. Oke, ya saat ini saya ingin kesaksian ya, bagaimana pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya. Ya, jadi bermula ceritanya saya itu dilahirkan ya atau berada di lingkungan keluarga yang memang tidak percaya akan Tuhan. Kedua orang tua saya tidak percaya Tuhan, kedua orang tua saya adalah orang tua yang ateis dan saya tidak diperbolehkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah, eh, dengan asuhan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan juga dengan contoh-contoh kehidupan kedua orang tua saya yang tidak benar seperti itu, saya tumbuh dan dewasa di keluarga yang seperti itu. Dan suatu malam ketika itu, waktu saya masih duduk di bangku SMP, saya pernah bermimpi saudara. Ya, jadi mimpinya itu di kanan kiri papa saya itu ada eh, seseorang yang berjubah dengan pakaian warna hitam dan itu membawa papa saya berjalan menuju ke neraka. Sedangkan di sisi kanan kiri saya itu saya ditemani dengan seseorang yang berjubah putih ya, itu menuju ke surga. Nah, otomatis saya melihat dalam mimpi itu papa saya dibawa ke neraka, saya tidak terima dan saya dalam mimpi itu saya berteriak keras agar papa saya selamat. Eh, saya memanggil papa saya, "Papa papa papa papa, kamu salah jalan," saya bilang seperti itu. Tetapi papa saya tidak menghiraukan saya dan dia terus berjalan menuju ke neraka. Nah, dari situ keesokan harinya sempat saya, bicara dengan papa saya ceritakan bahwa semalam saya memimpikan papa, ya, papa masuk neraka dan saya yang, mmm, tidak mengerti apa-apa waktu itu ya, saya cuman nyeletuk ke papa saya bilang, "Kamu bertobat, Pak, biar tidak masuk neraka." Nah, tapi papa saya yang notabene memang orang tidak percaya, dia hanya ketawa aja mendengarkan saya bercerita. Nah, dari situ ya, karena didikan saya juga didikan orang yang tidak percaya Tuhan ya, saya juga, jatuh ke dalam pergaulan bebas akhirnya, juga jatuh dalam berbagai dosa, dan juga akhirnya dari teman-teman saya juga akhirnya sempat masuk ke agama seberang. Nah,
Lanjut berganti tahun ya, di tahun 2021. Nah, di situ saya mengalami musibah yang begitu besar ya, di mana kakak saya meninggal, dapat 20 hari mama saya meninggal, dapat 20 hari papa saya meninggal. Nah, itu saya benar-benar syok di situ, tetapi ada suatu keajaiban, sesuatu yang terjadi ya. Jadi papa saya yang terakhir meninggalnya. Nah, di waktu keadaan papa saya yang boleh dikatakan waktu itu sudah uh, mau meninggal ya di pembaringannya, saya tiba-tiba berbicara dengan papa saya. Saya bilang seperti ini, "Papa, kamu harus bertobat. Saat ini juga kamu harus bertobat, kamu harus percaya Tuhan Yesus kalau kamu mau selamat. Kalau tidak, kamu sekarang jalan ke neraka." Saya bilang dengan sontaknya seperti itu. Padahal waktu itu saya ini tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi malam itu saya bisa berbicara seperti itu kepada papa saya. Saya berteriak-teriak, saya menangis di situ agar papa saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Dan akhirnya papa saya meninggal. Selepas kejadian papa saya meninggal, ya, saya teringat flashback mimpi saya yang dahulu. Saya teringat, terngiang-ngiang kembali. Akhirnya saya sempat berpikir, apakah benar surga yang benar itu adalah surga Tuhan Yesus yang saya teriakkan dalam mimpi saya kepada papa saya, dan itu terjadi di tahun 2021 di mana papa saya akan meninggal. Saya berteriak dengan kencang bahwa papa harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sempat berpikir seperti itu. Dan dalam kebingungan saya ya, kesetresan saya waktu itu yang karena sudah ditinggal semua oleh anggota keluarga saya, tinggal saya satu-satunya. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Saya bilang seperti ini, "Tuhan, kalau memang benar Engkau adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Engkau Tuhan yang benar, tolong saya, tolong tunjukkan kepada saya bahwa Engkau adalah Tuhan." Saya bilang seperti itu. Dan waktu itu Tuhan berbicara kepada saya. Dia bilang seperti ini, "Kamu baca Mazmur 27." Saya yang sama sekali tidak mengenal kekristenan, ya, saya tidak pernah baca Alkitab, pegang pun saya tidak pernah. Saya nggak ngerti caranya baca Alkitab. Tapi Tuhan berbicara, bacalah Mazmur 27. Saya akhirnya googling di situ, saya buka, dan saya di situ menemukan sebuah ayat yang berkata bahwa sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allah datang menyambutmu. Di situ saya menangis, akan-akan Tuhan mengerti keadaan saya waktu itu yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu saya, seperti itu. Dan tidak berhenti, saat itu juga saya belum puas dengan Tuhan, ya. Beberapa hari kemudian saya berbicara lagi begini kepada Tuhan, "Tuhan, kalau memang benar memang Engkau Tuhan Yesus, tolong berbicara sekali lagi kepada saya. Saya ingin tahu itu benar-benar Engkau." Dan saudara, waktu itu ya, di depan saya ada sebuah radio, dan setelah saya berdoa seperti itu saya langsung memutar radio dengan refleksnya saya ya. Dan sontak saya terkaget-kaget, saudara, karena saya memutar radio itu, tiba-tiba radio itu mengeluarkan suara, "Sekalipun ayahmu dan ibumu pergi meninggalkanmu, tetapi Tuhan Allahmu datang menyambutmu." Saya langsung nangis tersungkur di kaki Tuhan. Saya bilang, "Ya Tuhan, ini memang benar Engkau. Saya percaya kepada Engkau Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup." Karena ini buat saya suatu keajaiban, dan ini bukan kebetulan. Ini memang Tuhan yang berbicara kepada saya, dan Tuhan yang mau memanggil saya. Dia mau menyatakan dirinya kepada saya. Saya sangat bersyukur ya, karena Tuhan begitu baik pada saya. Tuhan mau menyatakan dirinya, Tuhan mau memungut saya yang penuh dengan dosa ini ya, dan Dia mau menyelamatkan saya. Seperti firman-Nya, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu." Jadi firman itu benar-benar dinyatakan dalam hidup saya bahwa Tuhan benar-benar mau memilih saya. Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan kedahsyatannya, mengenalkan dirinya kepada saya. Saya percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, bahwa itulah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Mungkin banyak dari beberapa orang ya, terutama orang-orang yang sudah kenal dengan saya, bertanya-tanya, ya, kenapa saya bisa berpindah dari keyakinan agama saya yang dahulu ke Kristenan sampai pada hari ini. Waktu di agama seberang saya juga bukan orang yang main-main ya. Saya sempat meyakini, sempat melakukan segala ritual keagamaan waktu itu di situ ya. Saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
ya. Saya juga sempat ini ya, menutup tubuh saya yang katanya aurat ya dengan berjilbab, dan saya mempelajari kitab-kitab di agama seberang, dan juga sampai saya membeli banyak buku referensi-referensi keagamaan tentang agama saya yang dahulu ya, karena saya benar-benar ingin mendalami dengan sepenuh hati, jiwa dan pikiran saya ya. Saya ini juga termasuk orang yang berpikir secara logika ya, tidak ditelan mentah seperti itu saudara. Jadi saya dari hari ke hari saya terus mencari Tuhan di situ, tekun sembahyang ya gitu. Waktu itu cari Tuhan sampai suatu ketika saya merasa bahwa saya tidak menemukan Tuhan di situ karena berbagai macam ya. Contoh, saya merasa di agama seberang itu perempuan itu didiskriminasi ya. Saya merasa tidak setara gitu dengan laki-laki. Sedangkan Tuhan sendiri ya, saya merasa menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya, harusnya seperti itu. Tetapi mengapa ya? Saya pernah suatu ketika saya mau berdoa ya di suatu tempat ibadah ya waktu itu. Saya melihat bahwa memang perempuan itu sangat dibedakan dari laki-laki gitu. Sampai kita sebagai perempuan harus berdoa di luar saja. Banyak yang lainnya juga yang saya pertanyakan di dalam hati dan pikiran saya. Ya misalnya, laki-laki kenapa boleh sampai berpoligami 4 istri atau lebih, sedangkan perempuan tidak boleh. Saya di situ protes dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa tidak boleh Tuhan? Kenapa tidak sama Tuhan? Kenapa Engkau memprioritaskan laki-laki dan perempuan harus di bawah dan harus menerima seperti itu? Saya tidak terima. Dan juga saya sempat mempelajari ya, kematian, setelah kematian di agama seberang itu seperti apa, kemana arah tujuannya ya. Di situ saya juga menemukan lagi bahwa laki-laki yang katanya mendapat ya banyak perempuan bidadari-bidadari. Terus bagaimana dengan perempuan? Saya merasa didiskriminasi sekali. Hak saya sebagai perempuan di situ sama sekali kayaknya nggak ada. Dan saya juga mempelajari ya, setelah kematian yang katanya kita harus melewati jembatan yang diumpamakan seperti sehelai rambut yang dibelah 7. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu selamat ya. Ya bagi saya agak sedikit konyol ya, mana bisa gitu loh. Dan ngapain harus melewati berbagai rintangan seperti itu? Bukankah Tuhan itu lebih maha tahu gitu, lebih mengerti kalau kita setelah mati ditempatkan di mana? Ngapain harus seperti orang main sirkus ya, masih melewati ini, melewati itu. Dan ya setelah orang baru meninggal, begitu dikubur katanya ditanyain kembali kan ya, Tuhan kamu siapa? Nabi kamu siapa? Gitu. Kitab kamu apa? Menurut saya juga konyol saudara. Tuhan itu maha tahu gitu loh. Ngapain harus ditanya-tanyain lagi gitu? Nggak perlu itu. Tuhan sudah tahu kita bertuhan dengan siapa ya. Bagaimana semasa kita hidup di dunia, itu Tuhan maha tahu. Dan saya sempat berpikir juga, katanya Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, tapi kenapa kalau kita berdoa ya, waktu saya di agama seberang harus berdoa hadapnya di satu tempat, tidak boleh ke tempat lain, yang katanya kalau kita menghadap ke tempat lain itu doa kita tidak sah, tidak diterima. Saya di situ juga berpikir keras gitu. Kenapa? Katanya Tuhan di mana-mana. Kita mau hadap ke atas, ke bawah, kemanapun, berarti Tuhan maha tahu dong. Seharusnya seperti itu. Dan di kepercayaan saya yang dulu itu juga nih diajarkan ya, kalau jam doa harus jam segini sampai jam segini. Lebih sedikit sudah tidak diterima katanya doanya. Sudah tutup surganya. Tuhan sudah tidak mau dengar karena waktunya sudah habis. Seperti itu ya. Kayak ada batasan-batasan waktu gitu. Itu saya juga merasa heran gitu. Bukankah Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan Maha Kasih? Ya, Tuhan yang sanggup mendengar doa kita tanpa dibatasi dengan waktu gitu. Bukan yang Tuhan yang otoriter gitu. Tuhan yang kalau kamu mau datang kepada saya jamnya harus jam segini. Kalau kamu lewat 1 menit maka doamu tidak bisa diterima. Kamu harus ikut kloter selanjutnya. Buat saya itu bukan Tuhan saudara. Itu hanyalah ajaran-ajaran yang penuh dengan otoriter. Nah, sampai akhirnya saya mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Yesus ya. Saya di situ dijumpai Tuhan dan saya mulai
belajar, saya mulai ingin mengenal Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Saya akhirnya mempelajari kekristenan, saya membaca Alkitab, dan ternyata saudara, setelah saya makin kesini makin dekat dengan Tuhan, ya, saya menemukan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa saya menyebut Dia Tuhan? Sebab Dia benar-benar Tuhan yang hidup, Tuhan yang memang penuh dengan kasih, dan Tuhan itu ya kasih itu sendiri. Tuhan itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan saya. Bukan hanya saya yang berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu bisa ngobrol dengan saya. Saya curhat, Tuhan bisa juga curhat dengan saya. Dia itu Allah yang memang penuh kasih, ya, tanpa harus dibatasi dengan aturan-aturan. Kalau saya mau menghadap Dia, saya harus tertutup semuanya, hanya kelihatan mata, atau Dia Tuhan yang dibatasi dengan waktu, jam segini harus doa, kalau enggak doanya enggak keterima. Juga saya bisa menjumpai Dia kapan saja, saya bisa menjumpai Dia tanpa sekat, ya, tanpa aturan-aturan yang begitu menyulitkan. Bagi banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, ya, banyak yang menghina saya, katanya saya ini menyembah manusia, ya. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Nah, Anda semua salah. Kalau bagi Anda semua, ya, Tuhan itu maha kuasa, ya. Kenapa tidak bisa Tuhan menjadi manusia? Bisa saja dong, sebab Dia maha kuasa, dan saking cintanya kepada kita semua, ciptaannya ini manusia yang penuh dengan dosa, Dia rela loh, sempat datang Dia ke dunia hanya untuk memperkenalkan dirinya kepada kita semua, hanya untuk menebus dosa-dosa kita bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia. Bukankah Dia adalah Tuhan yang dahsyat, dan maha kuasa? Jadi kita sebagai manusia, ya, jangan pernah membatasi kemahakuasaan Tuhan dengan otak kita, dengan pikiran kita yang begitu dangkal dan kecil. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari pernyataan saya tadi, cerita saya tadi, ya, kekristenan ini bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi kekristenan ini merupakan suatu hubungan, ya, antara kita dengan Bapa kita sendiri, yaitu Bapa yang ada di surga, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya. Dan saya ini buktinya, saya merasakan kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa saya begitu luar biasa, ya. Kita bisa ngobrol, ya. Saya bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Saya dengan santai dan enjoy bisa menyembah Dia setiap saat, setiap waktu. Jadi bagi Anda semuanya, ya, yang mungkin hari-hari ini masih bingung mencari Tuhan yang sesungguhnya, saya mendorong untuk Anda semuanya untuk datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mau menyambut saudara semuanya, Tuhan yang menyayangi Anda semuanya. Bukan Tuhan yang pilih kasih, ya, bukan Tuhan yang membedakan antara miskin dan kaya, antara laki-laki dan perempuan, ya. Semua kita manusia, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu Anda semuanya, ya, yang belum percaya, belum mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan sedang menunggu Anda semuanya. Jadi bagi Anda semuanya yang mungkin hari ini berbeban berat, berletih lesu, atau ada permasalahan apapun dalam kehidupan saudara, ada kekosongan hati, ada kebingungan arah tujuan hidup, atau mungkin ada orang yang mengalami seperti yang sudah saya alami, jangan ragu, datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Seperti yang ada di firman ini, ya, di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, jangan ragu, datang kepadanya. Dia adalah satu-satunya jawaban. Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Luar biasa saudara-saudara, semoga videonya dapat bermanfaat, memberkati, menguatkan iman kita, sehingga kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan televisi channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Tuhan Yesus memberkati.